Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit Isnani Yulat dengan nomor induk mahasiswa C74218035, Prodi Hukum Tata Negara kelas A, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen pengampu beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SH.MH. Di sini saya ingin mereview atau menjelaskan tentang hasil tugas saya, yaitu resume book. Nah, di sini saya mengambil judul buku, yakni Asas-asas Hukum Pidana, yang dimana ditulis oleh Dr. Andi Hamzah SH.MH, yang diterbitkan oleh PT Rineka Cipta, yang diterbitkan pada tahun 2010, dan buku ini mempunyai ketebalan yaitu 228 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab yang pertama. Ini mengenai pendahuluan yang berisi mengenai pengertian seputar hukum pidana. Langsung saja, hukum pidana material. Yang pertama, ini yang berarti isi atau substansi dari hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan suatu dasar-dasar atau aturan-aturan sebagaimana berikut. Yang poin pertama, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang poin kedua dari hukum formil ini menentukan kapan dan dalam hal apa larang-larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Poin yang ketiga yakni menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut pendapat SCD Heijer, hukum pidana itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ilmu hukum pidana sistematik atau hukum pidana material, hukum acara pidana, dan hukum pidana formil. Pembagian yang kedua, yakni ilmu hukum pidana itu berdasarkan pengalaman atau kriminologi, kriminalistik, psikiatris, forensik, dan psikologi forensik, serta sosiologi hukum pidana. Untuk pembagian yang ketiga, yakni filsafat hukum pidana. Untuk yang poin terakhir dari bab 1, di sini hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, di mana hukum pidana khusus itu terdiri dari hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, dan hukum pidana militer. Selanjutnya saya akan melanjutkan di bab 2, di mana bab 2 ini menjelaskan mengenai sejarah singkat hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama di zaman VOC. Nah, pada mulanya diberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana. Namun, pada tahun 1642, John Matsuyker merampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang bernama Statuten van Batavia. Nah, baru pada tahun 1866 berlaku 2 KUHP di Indonesia, yaitu Wetboek van Drage voor Europanen, dan yang kedua Wetboek van Strafrecht
per inland and Darmade Gelich Gestelde. Yang kedua, pada zaman Hindia Belanda. Pada masa ini, hukum adat pidana berlaku selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui dan perintah-perintah serta undang-undang dari pemerintah. Yang ketiga, zaman pendudukan Jepang. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada hukum acara pidana karena terjadi unifikasi acara dan susunan peradilan meskipun WSI tetap berlaku. Zaman yang terakhir, yang keempat, yaitu zaman kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pelaksanaan hukum masih menggunakan Wetboek van Staffrecht atau KUHP. Nah, pada masa Belanda yang mengalami penambahan-penambahan. Selanjutnya, bab ketiga, di mana menjelaskan mengenai teori-teori tentang hukum pidana. Nah, pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat atau pelaku karena melakukan suatu delik. Dalam rancangan KUHP telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu satu, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Yang kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bisa memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Kita lanjutkan untuk yang bab keempat, di mana menjelaskan tentang ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana. Subbab yang ke-A, ini asas legalitas. Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin nullum delictum nulla prona sin praeva legi poenali, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana. Asas legalitas tercantum pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, tiada suatu perbuatan atau fact yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahulunya. Istilah fact dapat juga diartikan peristiwa, karena dengan istilah tersebut menjadi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Bab yang B, yaitu penerapan analogi. Menurut pendapat Hansewinkel Suringa, penerapan analogi itu relatif karena ditolak penciptaan hukum pidana baru oleh hakim pidana dengan sarana analogi. Tapi tidak keberatan jika hakim menciptakan hukum baru atau in bonam partem. Itu bentuk analogi yang dilarang adalah analogi diciptakan delik-delik baru yang mana bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya subbab yang C, yaitu hukum peralihan. Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibatasi dengan pengecualian yang terdapat pada ayat kedua pasal itu. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Kemungkinan berlakunya undang-undang baru merupakan pengecualian juga dari asas yang berlaku umum bahwa undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan yang diterapkan. Kemudian di subbab yang D, yaitu tentang berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang. Di sini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, ini asas teritorialitas atau wilayah. Hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, maka tunduk pada hukum pidana itu. Berlakunya hukum pidana berdasarkan wilayah ini dibatasi oleh hukum internasional.
Untuk poin yang kedua, ini asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika karena itu kepentingan, terutama kepentingan negara, dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Untuk poin yang ketiga dari subbab yang D, yakni menjelaskan asas personalitas. Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Jadi, hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemanapun ia berada. Untuk poin yang terakhir, ini mengenai asas universitas. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang. Jenis kejahatan yang diancam pidana pada asas ini merupakan kejahatan yang perlu dicegah dan diberantas. Dan yang terakhir, subbab yang E dari bab yang terdapat di dalam bab 4, yakni hukum pidana supranasional. Hukum nasional supranasional pada dasarnya ditentukan dalam hukum bangsa-bangsa yang terdiri dari perjanjian-perjanjian tertutup antar negara dan juga tidak tertutup dari kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas yang bersifat hukum bangsa-bangsa. Kemudian kita masuki bab yang kelima, di mana menjelaskan tentang interpretasi undang-undang pidana. Pelaksanaan peradilan pidana memiliki beberapa faktor menurut Herman Mannheim. Faktor-faktor itu ialah: pertama, teknik legislatif yang digunakan untuk merancang suatu undang-undang pidana. Yang kedua ialah metode interpretasi yang akan digunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan peradilan pidana. Yang ketiga, sifat dan latihan pelaksanaan ini. Yang keempat ialah sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilan pidana. Ada beberapa jenis interpretasi undang-undang pidana, antara lain yang pertama, interpretasi gramatika adalah penafsiran berdasarkan kata-kata undang-undang. Yang kedua, interpretasi sistematis adalah penafsiran berdasarkan kepada hubungan secara umum satu aturan pidana. Yang ketiga, interpretasi historis adalah penafsiran berdasarkan pada maksud pembuat undang-undang ketika diciptakan. Yang keempat, interpretasi teologis adalah penafsiran mengenai tujuan undang-undang. Yang kelima, interpretasi ekstensif adalah penafsiran luas. Kemudian kita masuki bab yang keenam, di mana menjelaskan perbuatan dan rumusan delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti hukum pidana Belanda, di mana menggunakan istilah strafbaarheid, yaitu perbuatan pidana. Tetapi A.Z. Abidin mengusulkan istilah padanannya, yaitu delik. Delik dalam kurung strafbaarheid ini adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Delik di sini dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, sebagaimana berikut. Yang pertama, ini delik kejahatan dan delik pelanggaran. Yang kedua, delik material dan delik formil. Yang ketiga, delik komisi dan delik omisi. Yang keempat, delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Yang kelima, delik selesai dan delik berlanjut. Yang keenam, delik tunggal dan delik berangkai. Yang ketujuh, delik bersahaja dan delik berkualifikasi. Yang kedelapan, delik sengaja dan delik kelalaian. Yang kesembilan, delik politik dan delik umum. Yang kesepuluh, delik-delik juga dapat dibagi atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-11, untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 254,
Dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, dan subversi. Lanjut ke bab 7. Di sini menjelaskan mengenai kesalahan dalam arti luas dan melawan hukum. Nah, kesalahan dalam arti luas itu meliputi sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pemindanaan. A, yakni arti sengaja. Sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang kedua, B atau kelalaian dalam kurung culpa. Van Hammel membagi culpa atas dua jenis, yaitu kurang hati-hati dan kurang melihat ke depan yang perlu. Selanjutnya untuk yang C, ini kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yaitu 1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat. Yang kedua, tidak adanya dasar penindakan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat. Yang ketiga, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yang adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit. Kemudian arti dari melawan hukum. Melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan undang-undang apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki rumusan delik. Selanjutnya arti dari subsosialitas. Subsosialitas adalah tingkah laku yang penting dalam hukum pidana. Jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya tersebut kecil sekali. Apabila tidak ada bahaya, maka unsur subsosialitas tidak ada. Selanjutnya bab 8 menjelaskan mengenai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana, jika terjadi suatu perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak ada dipidana, tuntutan penuntut umum tetap dapat diterima. Van Hammel menunjukkan 3 pengertian perbuatan dalam kurung VET. Yang pertama, perbuatan terjadi kejahatan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang didakwakan. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan material. Nah, dasar peniadaan pidana dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang lain dapat di luar undang-undang, diperkenalkan oleh doktrin dan jurisprudensi. Bab ke-9 menjelaskan tentang teori-teori tentang sebab akibat. Nah, terjadinya delik atau actus reus hanya ada pada delik yang mensyaratkan sebab akibat, yaitu delik material, misalnya pembunuhan dan penipuan. Dan delik culpa, misalnya karena kelalaian mengakibatkan kematian orang lain. Hubungan sebab akibat akan selalu ditemui dalam setiap kejadian atau peristiwa hidup. Di sini akan menjelaskan teori yang mengeneralisasi sebab akibat, mana dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori Arei kuat dari von Creus. Von Creus berpendapat bahwa perbuatan harus sebanding dengan akibat yang sebenarnya dapat diketahui, setidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuatnya. Teori yang kedua, teori objektif dari Rumelin. Teori ini mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor objektif yang diramalkan oleh rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Untuk teori yang terakhir, teori ketiga, ini teori Adaguan dari Traeger. Traeger berpendapat bahwa akibat delik pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin dapat terjadi. Selanjutnya bab yang ke-10 berisi tentang dasar
peniadaan penuntutan dalam pelaksanaan pidana. Apabila terdapat dasar peniadaan pidana, penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima. Nah, dasar peniadaan penuntutan ini terdiri atas: 1. Tidak ada pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, tidak 2 kali penuntutan atas orang dan perbuatan yang sama. Yang ketiga, terdakwa meninggal dunia. Yang keempat, lewat waktu atau berjalin. Yang kelima, penyesuaian di luar pengadilan. Yang keenam, terdakwa berumur di bawah 18 tahun. Nah, dasar peniadaan pelaksanaan pidana ada 2, yaitu terpidana meninggal dunia dan lewat waktu atau berjalin. Selanjutnya, bab 11. Di bab 11 ini menjelaskan tentang hukum penitensier, pidana dan tindakan atau material termasuk sanksi dalam hukum pidana. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pembuat ini maksudnya pelaku, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan pada orang tua. Di samping sanksi yang disebut dalam hukum pidana biasa, juga dikenal sanksi lain seperti ganti kerugian dan juga akibat perdata yang lain. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok itu dijatuhkan kecuali dalam hal tertentu. Sedangkan pidana pokok antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Adapun macam-macam pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nah, tindakan berbeda dengan pidana. Tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Pidana bersyarat terikat pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana. Hanya saja batas pidana itu tidak akan lebih 1 tahun kurungan. Dalam pidana bersyarat dikenal syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan delik apapun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan syarat khusus ditentukan oleh hakim. Di samping pidana bersyarat dikenal juga pelepasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat, terpidana pernah mengalami pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau khusus yang ditentukan oleh hakim. Sedangkan pada pelepasan bersyarat, itu terpidana harus telah menjalani pidananya yang paling kurang 2/3-nya. Nah, keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat ini dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan juga pejabat lapas. Demikian untuk review penjelasan mengenai resume buku yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana. Apabila ada tutur yang kurang teratur dan etika yang kurang tertata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.